Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, peserta PPG PAI BIS 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011132110. Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Januari 2026, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 7 SMP plus Mambaul Bayan dengan materi beriman kepada malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
Malaikat Rohim. Baik. Ibu bertanya, ada berapa jumlah malaikat yang harus kita ketahui? 10. Ya, jumlah malaikat itu banyak ya, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Kemudian ada berapa? Siapa nama malaikat-malaikat Allah? Ada yang tahu? Husna. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada yang lagi? Ya, ini. Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kalian tahu apa pelajaran hari ini? Tentang beriman kepada malaikat. Ya, malaikat. Iman kepada malaikat itu rukun iman itu berapa? 2 ya. Ya, selanjutnya Ibu guru akan materi kita pada hari ini yaitu iman kepada iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis sifat dan bentuk ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan dari ketaatan malaikat yang relevan dan dalam kehidupan remaja. Kemudian yang ketiga, merancang sebuah janji ketaatan sebagai komitmen personal untuk meneladani ketaatan malaikat dalam situasi yang nyata. Itu yang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekarang Ibu Guru mau Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, materi kali ini adalah iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah yang dapat dibuktikan dengan meneladani sifat-sifat malaikat. Sifat yang baik dari malaikat ini akan mengantarkan manusia menuju pribadi yang soleh. Sudah menjadi kewajiban setiap pribadi muslim untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji yang merupakan cerminan dari meyakini terhadap keberadaan, tugas dan sifat malaikat yang tidak pernah mengingkari perintah Allah. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Meyakini adanya malaikat Allah hukumnya wajib bagi setiap mukmin karena ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Nah, iman di sini berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Nah, jumlah manusia di muka bumi sangat banyak. Bagaimana dengan jumlah malaikat? Jumlah yang pasti dari seluruh malaikat hanya Allah yang mengetahuinya. Dari sekian banyak jumlah malaikat, setiap mukmin hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Siapakah nama-nama malaikat tersebut? Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Yang tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Kemudian, malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Yang tugasnya memandikan rezeki dan menurunkan hujan. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 87. Kemudian yang keempat adalah
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Husnatul Fitri dan di samping saya ada Ifatul Asrul Azkia. Kami ingin menyampaikan yang kami dapatkan. Baik, menurut kami akar masalah dari OVIK adalah kurang mampu mengendalikan diri dari nafsu, godaan, manajemen waktu yang buruk seperti bermain game sampai larut malam sehingga sulit bangun subuh. Takut tekanan sosial, misalnya takut dijauhi teman di saat ingin menegur teman yang menyontek. Iman dan kedisiplinan yang belum konsisten walaupun sudah tahu kewajiban agama. Pengalaman kami adalah kami pernah menunda belajar karena terlalu lama bermain HP dan sehingga kami lupa waktu. Akibatnya tugas kami tidak selesai tepat waktu dan kami merasa menyesal. Dari pengalaman itu, kami belajar untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kelompok kedua, silakan maju. Ya. Ingat, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami. Ya. Saya Tika dan kami saya Sipa. Langsung saja. Nomor 1, sifat malaikat. Selalu taat, tidak pernah maksiat. Contoh dalam tugasnya adalah malaikat Jibril selalu menyampaikan wahyu kepada Allah sama membantah. Relevansi dalam masalah OVIK adalah sering menunda sholat dan tergoda bermain game sehingga perlu meneladani ketaatan malaikat dan selalu patuh kepada Allah. Nomor 2, tidak memiliki hawa nafsu. Contoh dalam tugasnya adalah malaikat tidak pernah malas atau tergoda untuk meninggalkan perintah Allah. Relevansi dalam masalah OVIK-nya adalah mudah tergoda ajakan teman dan rasa malas, sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Selanjutnya yang kelompok 3, silakan. Ya, Aji. Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita ada perwakilan dari kelompok 3. Saya Aini dan di samping saya Ayu. Menurut Ya, silakan. apa akar masalah dari OVIK? OVIK harus mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan godaan. Menurut waktu yang buruk seperti bermain game larut malam sehingga sulit bangun sholat subuh. Takut keadaan sosial, misalnya takut dijauhi teman di saat ingin mengurus ketua di Pernah kalian mengalami situasi serupa? Pernah menunda belajar terlalu lama, bermain HP sehingga lupa waktu, akibatnya tugas kita tidak selesai tepat waktu. Dan saya merasa menyesal dari mengalami itu. Saya belajar untuk mengatur waktu dengan baik
baik-baiknya. Sekian itu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada pembelajaran selanjutnya, yaitu hikmahnya apa tadi? Sudah bisa? Apa hikmahnya? Kita beriman kepada malaikat. Hikmahnya apa saja? Bisa menjadi motivasi. Bisa menjadikan lebih taat kepada Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala. agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi rasa optimis ya, memberi